أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan izin Allah dan dengan inayah Allah kita bisa berada di dalam keadaan yang sangat baik di hari yang penuh dengan keberkahan, dan alangkah baiknya kita awali hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat bertemu dan berteman dengan orang-orang soleh. Dan tidak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi dan rasul dan sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Alhamdulillah, para jemaah yang saya muliakan dan para hadirat yang saya muliakan, di samping saya sudah ada saudara kita Bapak Johannes yang insyaallah taala akan mengucapkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk persyaratan menjadi seorang muslim. Mari kita perkenalan dulu dengan Bapak Johannes. Namanya Pak siapa Pak? Nama lengkapnya? Nah, saya lengkapnya Johannes Surya. Johannes Surya. Iya. Iya. Bapak ingin memeluk agama Islam. Bagaimana prosesnya dan atas dorongan siapa ataukah memang keinginan dari Bapak sendiri? Sebenarnya keinginan saya Islam itu sudah lama dari 3 tahun yang lalu. Sekarang saya agama Lamanya? agama Katolik. Mungkin Ada beberapa orang ada yang mungkin agama Katolik itu lebih keras ya dalam arti ortodok ya. Saya juga sudah memiliki kakak dua, terus saya izin masuk Islam, ada pertentangan juga. Oh, berarti keluarganya belum ada yang masuk Islam, masih Sekarang Katolik juga, semua. Berarti Bapak sudah beritahu kepada sudah keluarga? memberitahu, saya juga ada mau dimasukkan, tapi saya ingin memeluk Islam Islam atas inisiatif sendiri. atas inisiatif sendiri dari hati. Sebelumnya sudah pernah membaca tentang bagaimana Islam itu, agama Islam itu dibawa oleh siapa, kemudian bagaimana yang membuat Bapak tertarik dengan ajaran Islam itu apa? Kalau itu terus terang saya juga Belum. Berarti saya juga tertarik masuk Islamnya karena apa? Karena mungkin dari teman kantor juga Islam, dan Iya. saya mendengar azan Tenang. Mendengarkan adzan tenang gitu kan. Atau pernah mengalami pertanyaan dalam hati atau mendapatkan suatu kebingungan, agama saya sebenarnya bagaimana? Saya ingin ya mendapatkan hidayah. Nah, apakah ada pertanyaan seperti itu? Ada. Terus terang saya di agama Katolik itu juga dari kecil diajarin dari kecil udah gitu saya masuk ke altar ya
semacam pendidikan untuk jadi Iya. ini ya, Nah, tokoh agama mereka. dari apa? Iya. Cuman sekarang beberapa tahun yang lalu ini saya juga mengalami Golakan hati. golakan hati. Gimana sih ini? Apa sih maksud yang apa? Bukan saya yang Gelisah. gelisah atau gimana? Iya. Apalagi juga saya juga terus terang, saya juga ada yang ada keretakan juga kacau. Iya. Makanya saya juga belajar Iya. Islam. Ya mungkin dari pasti kan dari nol ya. Betul. Jadi saya juga minta mohon Iya. Insya Allah kita akan selalu membimbing dan mendukung Bapak Johannes Surya untuk jadi seorang Muslim. Ya. Nah, mari kita awali. Ikuti saya, Pak ya. Silakan diikuti bahasa Arabnya dulu, kemudian nanti bahasa Indonesia. Asyhadu alla asyhadu alla asyhadu asyhadu alla alla ilaha 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 illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan 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 ditekan mimnya Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu abadan abduhu abadu wa rasuluhu wa rasul wa rasuluhu wa rasul wa rasuluhu. wa rasul. Ulang ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ditekan. Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan 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 amadan abduhu abadu wa rasuluhu wa rasulu wa rasuluhu wa rasulu wa rasuluhu. wa rasul. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya ikuti bahwasanya bahasa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah hamba adalah hamba dan utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat Pak. Anda sudah menjadi Muslim. Ya. Silakan nanti dikasih selamat. Ayo silakan salamin. Ini saudara kita. Silakan didukung, selalu diingatkan dan diperkenalkan dengan akhlak-akhlak Islam. Nanti diajarkan dengan baik. Karena ya Muslim adalah bersaudara. Ya, demikian Bapak Johannes. Setelah Anda sudah menjadi seorang Muslim dan Anda telah menjadi seorang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan di dunia dan dari ancaman neraka di akhirat. Dan Bapak ketika menjadi Muslim, Bapak sebenarnya kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah manusia, dilahirkan dari perut ibu, itu semuanya Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ini adalah hari yang terbaik
yang Bapak Johannes Putra alami, karena Bapak telah menjadi seorang Muslim dan Bapak telah mendapatkan hidayah yang sangat mahal. Karena apa? Karena hidayah Islam lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena hidayah Islam tidak didapatkan oleh istrinya Nabi Nuh, tidak didapatkan oleh istrinya Nabi Lut, tidak didapatkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim, tidak didapatkan oleh anaknya Nabi Nuh. Seperti yang Allah kisahkan. Tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki untuk menjadi seorang Muslim. Bayangkan ya, Bapak dari Jakarta ya. Dan kita bukan orang Arab, kita bukan keturunan Nabi. Kita dari kecil ya, mungkin yang dari kecil sudah Muslim, alhamdulillah. Tapi kalau yang dari kecil Nasrani, ini suatu ya nikmat yang tidak terhingga. Karena bagaimana bisa beliau Pak Johannes ini dengan inisiatif sendiri ingin masuk Islam. Padahal ya banyak jutaan orang bahkan miliaran orang yang tidak mau masuk Islam. Oleh karena itu Bapak Johannes alhamdulillah ini adalah anugerah terindah dan anugerah termahal Pak dalam hidup Bapak. Tidak akan didapatkan oleh setiap orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Itu siapa? Abu Thalib. Padahal Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam ingin pamannya masuk Islam, Abu Thalib. Tapi nggak mau, Abu Thalib nggak mau. Padahal hidup bersama Nabi, membela Nabi dari kecil, dan Abu Thalib pun tahu bahwa keponakannya ini adalah Nabi. Tapi itulah Pak hidayah Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat As-Sajdah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Ya. Bapak sudah masuk Islam, silahkan pegang Al-Quran. Ada Al-Quran terjemah Pak Pera? Silahkan diambilkan. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan dibuka surat yang ada terjemahnya ya, biar Pak Johannes bisa baca. Kalau kami kehendaki, kami akan berikan kepada setiap manusia itu petunjuk hidayah Islam. Kalau kami kehendaki, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Akan tetapi telah tetap keputusan dari kami akan memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Artinya apa? Banyak manusia yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Surat As-Sajdah yang ada terjemahannya, supaya Pak Johannes lebih bersyukur lagi dan lebih yakin lagi bahwa Bapak telah mendapatkan ya cahaya iman dan cahaya Islam yang sangat mahal. Semoga Bapak ya istiqomah, selalu konsisten dan selalu ya memperbaiki keislamannya serta bergaul dengan orang-orang yang soleh Pak. Nanti Bapak memiliki banyak ya kewajiban yang Bapak harus lakukan sebagai seorang Muslim. Ayat sekitar ayat 9, 10, 11. Mau dirubah? Ya. Boleh. Dibalik. Ke sini. Lebih. Ya.
Baca ayat 13, Pak. Artinya. Iya, Artinya supaya Bapak benar-benar ya memahami. Silakan Bapak baca. Baca terjemahan semuanya ayat 13. Bismillah. Dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa, akan tetapi tetaplah perkataan daripada sesungguhnya akan aku penuh neraka jahanam dengan izin dan Dengan manusia jin. bersama-sama. Dengan jin. Iya. Pak Ampera bisa di samping beliau. Kemudian nanti akan membukakan ayat-ayat yang saya sebutkan supaya beliau tahu. Kemudian sekarang kita akan membahas prinsip dasar Islam. Pertama, kita harus meyakini agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Silakan buka surat Ali Imran ayat 19. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Allah Subhanahu wa taala menekankan ayat ini. Innad dina, sesungguhnya ad-din, agama. 19. 'Indallah, di sisi Allah. Artinya yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Silakan Pak Muhammad Johannes baca. Sesungguh agama atau yang diridai, Agama yang diridoi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Sekarang buka surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, silakan baca Pak Muhammad Johannes, maka tidak akan diterima agama itu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang Iya. Itu Bapak harus sangat yakin dan beriman bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Walaupun agama di dunia ini banyak. Ada agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, agama Zoroaster atau agama yang menyembah api, Majusi, atau ada yang agamanya itu menyembah binatang atau menyembah Tuhan-Tuhan yang makhluk-makhluk itu. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang. Nah, padahal mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar Islam Pak Muhammad Johannes, yang pertama, kita harus mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Silakan Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 43. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dan Bapak tadi sudah bersyahadat, Bapak sudah resmi menjadi seorang muslim. Dan Bapak disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya yang dilembutkan hatinya untuk masuk Islam. Baca nggak Bapak? dan dirikanlah sholat, mereka zakat dan orang. Iya. Rukun Islam yang kedua sholat. Sholat itu ada 5 waktu Pak yang wajib. Sholat ya dari pagi ya. Dari sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Itu sholat wajib. Bapak nanti harus belajar sholat. Bisa nanti diajarin salah satu teman kita, silahkan yang ada waktu. Atau Bapak datang ke sini, nanti diajarin sama teman-teman. Atau Bapak lihat video tentang tata cara sholat. Banyak. Tapi lebih baik langsung
supaya nanti diajarin eh, apa namanya bacaan-bacaannya dari mulai takbiratul ihram, gerakan-gerakannya, terus Bapak nanti sebelum sholat nanti belajar wudhu, tata cara wudhu, bagaimana. Jadi Islam itu bertahap, Pak. Nanti Bapak setelah ini Bapak mandi, mandi dan Bapak kalau sudah eh, siap khitan, Bapak sudah khitan? Alhamdulillah. Berarti di ajaran agama dulu ada khitan juga ya? Apa enggak? Enggak. 2 tahun yang lalu. Karena keinginan sendiri apa karena memang sendiri khitan? Nanti Bapak mandi setelah ini karena orang yang masuk Islam diwajibkan mandi, mandi wajib. Mandi guyur seluruh tubuh. Dan nanti saksinya banyak ternyata ya, saksinya banyak. Supaya apa Pak? Nanti Bapak eh, ketika bermuamalah bersosialisasi, Bapak adalah saudara kita sebagai seorang Muslim. Kalau bertemu kita salam. Kalau sama orang Nasrani kan kita ketemu nggak boleh salam. Tapi kalau sama Muslim, salam. Nanti kalau Bapak mendengar suara azan, Pak ikut Pak, ikut ke masjid. Walaupun belum bisa, Bapak diam aja dengerin. Dengerin, ikutin imam. Walaupun Bapak belum memahami apa yang dibaca imam. Dan misalkan Bapak belum bisa sama sekali, Bapak bikin tulisan. Tulisan itu di depan tempat sujud, Bapak ikuti tuh bacaan-bacaannya. Bisa dibantu dengan bahasa Indonesia dulu, dengan Latin dulu. Kemudian Bapak bertahap, bertahap belajar Al-Quran. Otomatis Bapak harus meluangkan waktu Pak untuk belajar Al-Quran. Belajar membacanya dari mulai alif ba ta ta. Alhamdulillah nanti kita belajar pakai kitab ini, pakai buku ini tentang belajar Iqra dulu Pak. Baca membaca Al-Quran. Terus rukun Islam yang ketiga apa Pak? Zakat. Mengeluarkan zakat. Nanti akan Bapak ketika nanti Bapak puasa Ramadan ada zakat fitri namanya. Zakat fitri itu 3 kilo beras dikeluarkan setelah Bapak puasa. Kemudian yang keempat, buka surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Al-Baqarah 183. Silahkan ditunjukkan kepada Pak Muhammad Yohanes. Dan juga Pak nanti KTP-nya diganti ya. Statusnya Islam. Supaya ya namanya kita nggak tahu ya. Ketika sudah ada Islam berarti nanti Bapak mendapatkan hak-hak sebagai seorang Muslim. Walaupun nggak wajib sebenarnya. Cuman karena kan yang menyaksikan banyak. Dan sudah mengetahui Bapak sudah menjadi seorang Muslim. Tapi ketika nanti sesuatu yang berkaitan dengan KTP, agamanya Nasrani ya? Nah, belum dirubah, rubah Islam. Baca ayat 183 artinya. Hai orang-orang yang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Ya. Jadi rukun Islam yang keempat apa Pak? Puasa. Bapak pernah puasa? Ada. Puasa di ajaran dulu ada. Ya. Di dalam Islam puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib hanya pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Bapak nanti selama bulan Ramadan dari mulai subuh nyampe maghrib Bapak harus menahan diri. Tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari dengan istri. Kemudian yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Buka surat Ali Imran. Buka surat Ali Imran. Sebentar.
Ali Imran ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baca artinya. Iya, baca silakan. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makom tadi. Makom itu artinya tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa memasuki menjadi amanah dia. Iya, terus Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi orang yang tangguh mengadakan salah. iya, Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan mengetahui dari segala alam. iya. Jadi Bapak nanti kalau sudah mampu fisik, Bapak kuat, mampu harta, mampu kendaraan, mampu keamanan, dan mampu memberi nafkah kepada istri di rumah. Kalau misalkan istrinya nggak mau diajak haji atau belum haji, maka Bapak wajib berangkat haji. Ya, kalau belum tahu gimana, belajar. Nanti ada namanya manasik haji, belajar bagaimana tata cara kita menunaikan ibadah haji. Tapi di Indonesia kalau mau haji reguler bisa nunggu bertahun-tahun. Kecuali Bapak mau haji plus, mungkin sebulan 2 bulan berangkat. Itu pun biayanya 2 kali lipat dari reguler. 3 kali lipat ya? 5 kali lipat. Iya, itu prinsip dasar Islam berkaitan dengan rukun Islam, Pak. Jadi ketika Bapak sudah menjadi seorang Muslim, Bapak harus sholat, harus zakat kalau sudah punya harta minimal 85 gram emas. Dan sudah bertahan selama 1 tahun. Nah, itu Bapak keluarkan 2,5%. Itu zakat harta. Nanti ada zakat fitri setelah Bapak berpuasa, nanti ada zakat fitri atau zakat fitrah di Indonesia namanya. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan. Nanti Bapak sambil membaca referensi buku-buku Islam. Bapak setelah ini bisa Bapak searching di tempat-tempat channel-channel yang bagus, nanti dikasih tahu sama teman-teman. Kemudian Bapak juga bisa beli buku-buku tentang prinsip dasar Islam. Yang penting-penting dulu, Pak. Yang penting-penting dulu ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang prinsip dasar Islam berkaitan dengan rukun iman. Apa sih bedanya Islam sama iman, Pak? Islam itu amaliyah yang terlihat. Tadi Bapak sudah syahadat, terlihat. Sholat terlihat. Gerakan-gerakan anggota badan kita. Zakat terlihat. Berkaitan dengan harta. Puasa juga ibadah badaniyah. Haji juga ibadah badaniyah dan ibadah harta. Nah, iman itu berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Ada 6. 1, iman kepada Allah. Bapak harus beriman bahwa Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya raja yang menguasai alam semesta. Kemudian Bapak harus beriman bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, zat yang berhak disembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah tidak berhak. Nabi Isa atau di dalam agama Nasrani Yesus itu tidak berhak disembah karena beliau adalah nabi. Kita umat Islam, Pak, meyakini Yesus adalah nabi, bukan Tuhan. Dan ibunya Maryam, kalau bahasa kitanya Maryam, bahasa Nasraninya Maria ya, Bunda Maria ya. Maryam. Itu adalah manusia biasa, bukan ibunya Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Siapa, Pak? Nabi Adam. Manusia pertama, Nabi Adam, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maka, kalau status ketuhanan hanya dinilai karena dia nggak punya bapak, Nabi Adam lebih hebat dari Nabi Isa.
Langsung Allah ciptakan kun fayakun. Inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu seperti permisalan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah. Ya. Akan tetapi perbedaan Nabi Adam dengan Nabi Isa apa? Nabi Adam Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung tanpa melalui proses meniup ruh ke rahimnya Maryam. Adapun Nabi Isa Allah kirim malaikat yang meniup ruh. Makanya Nabi Isa disebut dengan ruhullah, ruhnya Allah yang Allah tiup ke dalam rahimnya Maryam. Nah, beriman kepada Allah, Pak. Bapak harus beriman bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita beribadah. Tempat artinya satu-satunya Tuhan yang kita harus mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak berdoa hanya kepada Allah. Bapak sholat, Bapak beribadah, Bapak bertawakal, menyandarkan diri. Bapak merasa takut, Bapak merasa berharap. Bapak mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari semuanya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Semua manusia, Pak, semua makhluk itu semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari langit, bumi, gunung, manusia, jin, malaikat, surga, neraka, binatang-binatang semua itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wallahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb, bahasa kitanya Rabb, Pak, ya, yang berhak disembah. Maka Bapak nanti ketika beribadah, ikhlaskanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus. Ya. Itu rukun iman yang pertama. Ya, rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita beriman, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki utusan-utusan dari kalangan malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Al-Bayyinah ayat 5. Kita beriman ada utusan Allah. Silakan dibaca ayat 5. Padahal mereka tidak kecuali upaya Allah dengan memurnikan taatan kepadanya dalam menjalankan agama yang dan supaya mereka menginginkan Torah dan menunaikan zakat dan yang demikian agama yang Barakallahu fiik. Jadi Bapak harus beriman kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa sih, Pak? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak riya, tidak ingin dipuji orang, tidak ujub, tidak hasad, tidak iri, dan tidak merasa dia itu lebih baik dari orang lain. Dan dia beribadah hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman kedua tadi, Pak, beriman kepada malaikat. Bapak selama hidup ada alam lain yang tidak kita lihat, yaitu alam malaikat. Banyak malaikat yang Allah utus dan tugas-tugasnya juga banyak. Yang pertama malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail mengatur rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala hari kiamat, malaikat Raqib Atid yang mengawasi dan mencatat, walaupun ini bukan nama malaikat tapi tugasnya. Malaikat Munkar Nakir yang akan menanyai di alam kubur. Di alam kubur, Pak, nanti kita akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Kemudian malaikat Zabaniyah yang menyiksa di neraka, naudzubillah. Malaikat Ridwan, walaupun para ulama berselisih. Artinya di surga pun ada malaikat yang menjaga dan membukakan pintu surga. Kemudian ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat, Pak, yang khusus mendampingi kita. Setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Makanya Bapak, ketika berucap, hati-hatilah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidaklah ada satu ucapan yang keluar dari lidah kita kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi dan atid yang mencatat. Kemudian rukun iman yang ketiga, Pak, beriman kepada kitab-kitab. Setiap rasul membawa kitab. Tapi yang kita tahu, yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, kitab itu cuma 4 sama 1 suhuf. Yang pertama kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Kalau urutan Nabi, Pak, yang pertama yang mendapatkan kitab yang kita tahu itu Nabi Ibrahim. Itu mendapatkan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan kitab namanya Taurat. Setelah Nabi Musa, Nabi Dawud. Nabi Dawud itu keturunannya Nabi Musa, jauh. Mendapatkan kitab Zabur. Yang keempat, Nabi Isa. Mendapatkan kitab Injil. Nah, Bapak dulu sering baca Injil ya. Injil Matius, Injil Yohanes, Markus, sama Injil Lukas gitu kan. Itu sebenarnya, Pak, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, itu murid-muridnya Yesus, Pak. Murid-muridnya Nabi Isa. Cuman sudah diselewengkan oleh Paulus, oleh pengikut-pengikutnya. Sehingga mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Nabi. Nabi Isa dalam bahasa kita. Nanti Bapak kalau ingin lebih memahami tentang hakikat Nabi Isa dan Maryam, baca surat Ali Imran, surat ketiga. Itu ceritanya tentang Nabi Isa. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit belang, penyakit kulit. Bahkan beliau Nabi Isa, Pak, menghidupkan 4 orang. Dihidupkan sama Nabi Isa, bukan cuma 1 orang. Seperti kata Ibnu Abbas. Tapi, Pak, ini mukjizat, bukan Tuhan. Yang menghidupkan sebenarnya bukan Nabi Isa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa, Allah tunjukkan salah satu mukjizatnya, yaitu menghidupkan orang mati. Gitu, Pak. Malaikat ya. Kitab. Yang terakhir kitab apa, Pak? Al-Qur'an. Yang ada di Bapak tadi baca itu Al-Qur'an. Bapak nanti belajar Al-Qur'an. Mudah, Pak, tidak sulit. Tinggal Bapak punya kemauan tekad yang kuat, Pak ya. Bapak nanti beli Al-Qur'an yang besar. Dan yang ada terjemahannya supaya Bapak tahu. Bapak ya. Terus yang keempat, rukun iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul, nabi-nabi. Jadi, Pak, nabi-nabi itu banyak. Tapi yang wajib kita imani hanya 25, ya. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, Musa, Zulkifli, Harun, Lut, kemudian Yahya, Zakaria, Zulkifli, Yunus, terus Nabi Isa, Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya ada 25. Bapak harus meyakini ini, Pak. Adapun nabi-nabi yang lain cukup kita tahu saja. Nabi Daniel, ya, ada namanya Nabi Daniel, ada Nabi Yezekiel dan yang lain-lainnya lah. Nah, dalam Injil Nabi Dawud disebut David, Nabi Sulaiman disebut Solomon, Nabi Yahya disebut Yesaya ya. Nah, itu nama-nama nabi, Pak. Kita beriman, Pak, Nabi Isa itu nabi. Justru orang Nasrani itu nggak beriman terhadap Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Nabi Isa. Maka sebenarnya yang memahami hakikat Nabi Isa adalah kita umat Islam. Kita meyakini Nabi Isa itu nabi yang memiliki mukjizat. Kemudian yang kelima, Pak, rukun iman, iman kepada hari akhir, hari kiamat. The last day ya, the last day. Hari terakhir, hari kehancuran dunia. Semua alam ini akan hancur. Bumi akan ya hancur, gunung akan meletus, laut akan meluap, langit akan runtuh, bintang-bintang akan berjatuhan. Akan Allah ratakan bumi ini dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hari kiamat. Makanya, Pak, Bapak pertahankan Islam ini sampai meninggal dunia.
Bapak masuk Islam bukan karena ingin menikah, bukan karena harta, bukan karena paksaan, bukan karena uh, ikut-ikutan, tapi memang karena dari hati nurani Bapak, ya kan? Karena memang Bapak melihat Islam itu agama yang sangat indah. Bapak ya, maaf, jangan melihat Islam dari pemeluk-pemeluknya, Pak. Ada yang misalkan ya, ada yang ngebom, ada yang nggak sholat, ada yang merokok, ada yang main musik, ada yang, maaf ya, masih judi, masih eh, melakukan kesyirikan. Kemarin di mana tuh ada pawang hujan. Itu bukan Islam, Pak. Bapak melihat Islam jangan dari pemeluknya. Karena kalau pemeluknya, Pak, umat Islam ada yang buang sampah sembarangan. Umat Islam ada yang kadang masih judi, kadang nggak sholat. Itu pemeluknya, Pak. Lihatlah ajarannya. Sungguh luar biasa, Pak. Ketahuilah, Pak, buang sampah dalam Islam itu iman yang terendah. Buang sampah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq. Iman itu ada 73 cabang, Pak. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Bapak tadi sudah mengucapkan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu iman terendah. Pak Mul, iman terendah itu. Makanya jangan buang sampah sembarangan, jangan cuek terhadap lingkungannya kotor, atau jangan malah uh, membuang puntung rokok sembarangan, membuang sampah dari mobil, langsung buang aja. Itu bukan ajaran Islam, Pak. Ajaran Islam itu sangat indah, sangat bersih. Ya, yang terakhir, Pak, rukun iman yang terakhir, beriman terhadap takdir. Bapak masuk Islam, itu takdir Allah, Pak. Bapak sekarang di sini, Bapak nanti mau menikah, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir ada dua, Pak. Takdir yang baik, takdir yang buruk. Takdir yang baik apa sih? Takdir yang baik yang berupa nikmat-nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mendapatkan istri solehah, nikmat mendapatkan uang yang halal, nikmat mendapatkan makanan yang lezat, nikmat mata, nikmat bisa mendengar, nikmat kaki sehat, nikmat tubuh sehat. Itu nikmat yang baik, Pak. Ini takdir yang baik. Ada takdir yang tidak baik. Dalam arti, dalam pandangan manusia, Pak ya, sakit, kena musibah, kecelakaan, bangkrut, pahilit, diuji, ya Pak. Ya, terakhir Pak, pesan saya, masuk Islam ada konsekuensinya dan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan ujian-ujian. Nah, Bapak harus kuat, harus semangat, dan harus sabar. Karena ya tadi Bapak cerita ada pertentangan keluarga kan. Nah, nanti Bapak tetaplah bersikap baik sama keluarga. Orang tua masih ada. Orang tua masih ada. Dua-duanya. Ya. Tetap Bapak berbuat baik sama kakak. Tunjukkan Islam itu agama toleran. Tapi tetap ada batasannya, Pak ya. Nanti kalau saudara Bapak merayakan hari raya Natal atau apa, dalam Islam, Pak, kita tidak boleh ikut merayakannya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau Bapak datang, jangan pas hari rayanya. Datang-datang aja. Bapak kasih hadiah atau Bapak ya berkunjung, menanyakan kabar, nggak masalah. Asalkan pas hari rayanya Bapak tidak ikut. Karena Pak, karena status Bapak sudah muslim. Ya, itu harus dijaga. Demikian prinsip dasar Islam yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak istiqomah dan semoga teman-teman di sini selalu ya mendukung Bapak Muhammad Johannes untuk ya melangkah menjadi seorang muslim yang baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.